Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, ya kondisi pandemik zakat ini mungkin banyak ya di antara saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Mungkin kakak kita, adik kita, siapapun, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Terima kasih sudah bergabung dan mohon izin nih, mungkin tidak ada moderator ya, tidak ada MC. Jadi saya langsung handle perkuliahan kita pada siang hari ini. Rencananya insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan atau melintang, kita bisa selesaikan. Mau sampai jam berapa? Kalau saya siap-siap aja nih. Mau sampai jam 4, 5, 6? Bapak, mohon maaf Pak, untuk absen di e-learningnya belum ada Pak. Belum ada ya? Oh, oke. Nanti gimana? Mau isi itu dulu atau kita manfaatkan dulu ini untuk, atau habis ini nanti baru absen? Habis pemaparan ya, kita absen ya? Boleh Pak, iya Pak. Ya, kita manfaatkan waktu. Oke. Ini kan kelihatan kok, nanti saya screenshot juga yang hadir, nanti kita bantu untuk ini ya, pantau. Yang jelas kita apresiasi pada mahasiswa semuanya yang sudah berkenan hadir di weekend. Ini kan weekend ya, hari Sabtu Minggu biasanya kondisi santai ya bersama dengan keluarga. Hari ini kita ingin coba untuk melakukan challenge belajar gitu ya, untuk mendapatkan pembekalan kita pada knowledge kita agar kita semakin mature ya, semakin dewasa, wise, bijak, dan tentunya memiliki basic knowledge yang baik untuk bekal kita dalam pengambilan keputusan ke depan. Oke. Saudara sekalian, kita mungkin sampai jam 4 mudah-mudahan ya, tidak ada alarm melintang. Teknisnya kita 1 jam selesaikan, kita istirahat break dulu 1 jam. Saya akan siapkan seluruh materi itu sekitar ada berapa nih? Ada berapa topik? 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7 topik. Karena kita sudah advance nih ya, udah advance, jadi basic kita sudah pernah dapatkan di perkuliahan S1 ya, sudah di S1. Jadi selamat juga bagi yang sekarang sudah masuk ke jenjang master gitu ya, untuk dapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan pertemuan singkat dengan saya bisa memberikan insight, bisa ada overview, gitu ya, perspektif yang nanti bisa kita gunakan, kita jadikan bekal untuk dalam mengambil keputusan, terutama keputusan bisnis ya. Baik, saya kasih co-host dulu ke siapa nih, Mbak siapa nih yang hadir di sini ya? Ada Mbak Tami aja deh, Mbak Tami saya kasih co-host ya Mbak. Ada akademik S2-nya aja Pak. Akademik boleh, ada yang di sini. Jadi nanti kalau ada yang belum ke-mute, dibantu di mute dulu ya. Nanti kalau pas kita diskusi, kita bisa buka gitu ya. Pas kita diskusi, kita bisa buka. Siapa yang akademik yang di sini, yang ada? Siapa yang mau bersedia nih jadi co-host saya? Pak Rosi Pandi, Pak, admin S2-nya. Rosi kayaknya nggak hadir di sini ya, Mbak Rosi ya. Sudah masuk. Mbak Rosi saya lihat nggak hadir di sini. Sudah masuk tapi nama itunya STI Gici, Pak. STI Gici. Oke, ada STI Gici. Saya kasih untuk
Oh iya ya, kalau saya pakai untuk host, untuk oke deh. Saya kira sudah nih semuanya. Oke, kalau gitu kita bikin ini ya, rule of games dulu. Jadi nanti saya ada pemaparan kurang lebih 30 menit atau maksimal 40 menit. Mohon semuanya di-mute ya, semuanya di-mute dulu. Nanti setelah itu kita bikin open discussion. Jadi kasih waktu sekitar 15 menit kita bisa diskusi. Setelah itu nanti kita mulai dengan topik yang baru lagi, gitu ya. Selama kita open discussion kita bisa buka ya, kita bisa buka atau kita bergantian. Ketika mau tanya boleh hand raise ya, boleh hand raise ya, pakai physical boleh atau nanti pakai di dalam apa namanya platform kita ini di Zoom ada ya. Nanti kita klik aja di situ ada gambar tangan itu, diklik aja ya. Nanti ada reaction ya, ini contoh ya, ada reaction ini contoh misalnya. Nah gitu ya. Di reaction nanti gini, nanti kalau ada yang mau tanya, misalnya nggak ada suara, nah, nanti saya kasih kesempatan kita buka unmute-nya, gitu ya, kita unmute. Oke, nanti seperti itu. Mudah-mudahan materi kita bisa tersampaikan semuanya. Baik, saya coba share kembali ya materinya. Oke, materinya sudah terlihat di slide. Sudah, Pak. Oke, makasih ya. Ini kondisi mute tapi di unmute sendiri ya. Oke, thanks. Makasih banyak. Oke, saudara sekalian, mungkin ada yang baru ketemu dengan saya atau yang ya kalau rata-rata kalau di Gizi mudah-mudahan sudah pernah ketemu, udah kenal kita. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri dulu, lagi. Tapi mungkin barangkali ada yang baru sempat ketemu. Sedikit saya ingin perkenalan. Saya mahasiswa Gizi mungkin paling lama sekarang ya, karena sejak 2004 saya ngajar di Gizi sebelum ada Gizi gitulah. Sampai sekarang masih menjadi dosen Gizi. Alhamdulillah kegiatan yang lain. Sejak di Gizi juga saya gabung di Asian Development Bank. Kemudian tahun 2011 gabung di Bank Dunia. Selesai tahun kemarin 2020 sekarang di USAID. Ada kemudian kegiatan profesional sekarang saya dipercaya untuk menjadi komisaris independen ya, independent commissioners untuk perusahaan-perusahaan kebetulan di startup kebanyakan ya. Mungkin ada yang tahu Akulaku. Saya menjadi komisaris di Akulaku. Akulaku itu ada banyak platform sekarang ya. Ada Akulaku Silver, ada Akulaku Finance, ada Akulaku Digital, ada Akulaku Insurtech gitu ya. Di asuransi Takaful saya juga jadi komisaris. Mungkin ada yang pernah tahu asuransi Takaful. Kemudian ada aktif juga di perusahaan sekuritas namanya Capital Asset Management sebagai komisaris juga. Kemudian ada di perusahaan teknologi informasi IKI namanya, Inovasi Kredit Indonesia. Masih satu grup juga dengan Akulaku Finance. Oke, mungkin itu kegiatan profesional sekarang yang masih running. Kegiatan konsultan di Kementerian Koperasi sebagai konsultan, ya, sebagai tenaga ahli atau staf ahli di Kementerian Koperasi. Itu sedikit perkenalan dari saya. Alamat saya sebenarnya di Depok, ya, di Depok. Tetangganya Mbak Tami tadi ada juga di Depok. Di Maharaja ya, di perumahan Maharaja. Cuma sejak pandemi ini saya lebih banyak pulang kampung nih. Saya bekerja dari kampung, dari dusun, dari dusun. Sekarang juga lagi tinggal di dusun nih, di kampung. Ya, disrupsi ternyata ya begitu, ada hikmahnya, sisi lain ada hikmahnya. Saya balik kampung. Saya bekerja dari kampung, tapi semua perusahaan ada di Jakarta, bekerja di Jakarta, hidup di kampung. Oke, sekedar perkenalan seperti itu. Nanti saya agak sedikit expand untuk extend juga untuk materinya ya. Mungkin yang tercantum di RPP itu hanya di tiga terakhir itu, tapi saya coba untuk expand dan extend agar kita punya basic knowledge yang memadai nih sebagai para calon manajer, calon direktur,
calon owner perusahaan gitu ya. Karena financial management itu sangat urgent dan important, sangat kritikal, sangat kritikal. Karena kalau kita bicara di dalam konteks bisnis, saudara sekalian, kalau kita nggak memahami tentang finance itu sangat riskan, ya sangat riskan sekali. Banyak beberapa case ya mungkin kita sering mendengar ada yang sangat ahli di bidang pemasaran. Dia cukup uang ya karena dia berhasil sampai di top, kemudian dia resign, kemudian dirikan perusahaan. Ini beberapa cerita dan ini fakta juga gitu ya. Nah, ternyata dia bisa menjual ya awalnya jago menjual gitu. Tapi ketika dia nggak memahami tentang finance, bagaimana mengelola modal, bagaimana mengelola cash, bagaimana mengelola piutang gitu ya, nggak ada pemahaman terhadap itu, maka akhirnya amblas juga ya nggak bisa yang termanage dengan baik finance-nya. Jadi finance menjadi basic ya ketika kita sudah bicara dalam konteks bisnis. Nah mungkin saudara sekalian pernah mendapatkan pengantar bisnis ya, pengantar bisnis. Kita mungkin masih ingat ya di pengantar bisnis itu ada 4 komponen atau unsur bisnis. Ya jadi kalau 4-nya itu kemudian hilang gitu ya nggak ada, maka bisnisnya akan collapse, akan bankrupt. Ya akan apa namanya akan berhenti ya akan berhenti, nggak bisa growth ya nggak bisa sustain jangka panjang. Nah apa itu 4 unsur itu? 4 unsur itu adalah marketing ya. Jadi marketing itu urgent ya untuk mengenerate income. Jadi yang bisa menghasilkan pendapatan itu adalah kegiatan marketing ya. Jadi ini kita sebagai para calon manajer dan owner, para direktur ini calon direktur semuanya. Ini memahami ini dengan baik ya, harus memahami ini dengan baik. Ya. Yang kedua apa? Ya, yang kedua apa? Yang kedua adalah operation and production ya. Jadi kita harus memahami konsep-konsep bagaimana sebuah sistem itu berjalan ya. Bagaimana sebuah sistem itu berjalan. Jadi kita mesti memahami itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengetahui tentang human resources, mengelola orang ya. Personal management itu penting banget ya, personal management. Nah, ujung dari seluruh aspek dan unsur bisnis itu adalah finance. Backbone-nya adalah finance. Jadi kalau nggak terkelola dengan baik, SDM-nya nggak kebayar gitu ya. Kemudian sistem operasi bisa berhenti gara-gara kita nggak bisa kelola dana dengan baik itu. Ya kegiatan marketing juga bisa stuck karena tidak disupport dengan budget yang memadai misalnya. Jadi backbone-nya ada di finance gitu. Makanya kemudian di dalam materi kita ini saya mencoba ya untuk memberikan pembekalan gitu ya kepada para calon owner ini, business owner ini, kepada para calon-calon manager and director gitu, agar memahami konsep keuangan ini dengan baik. Ya, memahami konsep keuangan ini dengan baik. Nah, di dalam konsep keuangan kita pelajari di dalam manajemen keuangan pastinya, ya, di dalam manajemen keuangan. Kita mungkin masih ingat gitu ya, manajemen keuangan itu sebetulnya apa? Mungkin di awal sudah dijelaskan oleh dosen sebelumnya, ya. Nah, manajemen keuangan ini kan tujuannya adalah bukan tujuan, tapi kegiatan dari manajemen keuangan itu kan intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dana, ya, mendapatkan dana atau sumber-sumber pendanaan secara murah atau dengan biaya yang seminim mungkin, dan kemudian kita gunakan untuk membiayai operation perusahaan dan seluruh aktivitas bisnis gitu ya dengan tepat sasaran dan mampu menghasilkan return yang maksimal Oke. Nah, agar kita bisa mengelola dengan baik, maka kita nanti perlu menganalisa. Ada 2 instrumen bagi seorang calon manajer atau seorang business owner yang perlu diketahui. Ya, yang pertama adalah memahami tentang struktur keuangan. Struktur keuangan atau jadi kalau ada sebuah entitas bisnis, apakah itu korporasi, apakah itu koperasi, apakah itu perseroan, apakah itu perusahaan pribadi, perseorangan misalnya, atau usaha dagang, kemudian apapun entitas gitu ya, maka akan tercermin di dalam sebuah laporan yang kita sering sebut sebagai financial statement. Ya,
laporan keuangan. Jadi seluruh aset yang kita miliki atau yang dimiliki oleh sebuah entitas bisnis itu kelihatan ada di dalam laporan keuangan. Jadi kalau kita tidak mengenal laporan keuangan dengan baik, ya jangan berharap kita bisa memanage perusahaan dengan baik. Makanya ini menjadi fundamental, ya, menjadi fondasi dalam mengelola sebuah entitas bisnis, ya. Nah, baik, saya coba untuk kita mulai saja menganalisa. Ya, kita belajar menganalisa. Mungkin ini sudah pernah dilakukan, ya, pernah didapatkan, tapi kita perlu refresh. Kita jadikan ini sebagai basic karena nanti pada topik-topik berikutnya ini nggak akan jauh, ya, nggak akan jauh dengan data-data atau unsur-unsur yang ada di dalam laporan keuangan. Semua data nanti ambilnya dari situ. Makanya ini menjadi penting untuk kita pahami. Baik, oke. Saya juga sekalian reminding, ya, mengingatkan bahwa tujuan dari manajemen keuangan, ada yang masih ingat di dalam pertemuan pertama mungkin dengan dosen kita yang ada di sini. Tujuan manajemen itu apa? Untuk, ada yang tahu? Boleh langsung jawab. Tujuan manajemen keuangan untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Kenapa sih harus ada manajemen keuangan? Karena untuk apa? Coba ada yang bisa mau jawab? Mbak Sri Mulyanti? Ya. Untuk mengelola keuangan suatu perusahaan. Oke. Agar tertata dengan baik dan akurat gitu, Pak. Jadi laporan keuangannya itu seimbang gitu ya antara pemasukan dan pengeluarannya. Mungkin itu Pak yang bisa saya tangkap dari manajemen keuangan. Terima kasih. Oke, very appreciate. Terima kasih. Thank you, Mbak Sri Mulyanti. Boleh juga satu lagi kasih. Boleh Pak, kasih. Pak. Silakan. Tujuannya mungkin untuk mengamankan hasil maksimum Pak dengan upaya dan sumber daya minimum. Oke, good. Mbak Irma, makasih. Excellent. Oke, semuanya benar, ya, semuanya benar. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sebuah institusi, ya, mengelola dana yang ada di suatu lembaga dengan efektif dan efisien, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tujuan manajemen keuangan itu sendiri, tujuannya loh ya, bukan prosesnya, ya. Kalau tadi memanage, mengelola itu adalah kegiatannya, ya, kegiatan dari manajemen keuangan, ya, kegiatan dari manajemen keuangan. Tapi outputnya, ujungnya adalah untuk meningkatkan value perusahaan. Untuk meningkatkan value perusahaan atau nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu bisa terlihat dari performance, ya, performance indikator-indikator dari sebuah kinerja suatu perusahaan itu bisa terlihat secara kuantitatif, bisa terlihat secara kualitatif, ya. Kuantitatif itu kita bisa lihat angka-angka kinerja keuangannya bagus. Itu salah satu. Tapi selain itu ada perusahaan yang nilainya itu melebihi melebihi dari angka yang ada di dalam laporan keuangan, ya. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak dengar? Oke, mohon maaf ya, mungkin ada yang masih belum mute. Ya, dibantu siapa yang belum mute? Oke. Thanks. Oke. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang memperhatikan nggak? Kita pernah nggak mendengar unicorn, decacorns? Itu istilah apa? Istilah yang ada di dalam startup. Gojek itu termasuk startup, ya. Tokopedia itu startup. Termasuk yang sekarang saya menjadi komisaris di dalamnya startup juga, Akulaku. Ya, itu startup juga. Ya, perusahaan rintisan yang baru berdiri, gitu ya. Dia mengikuti tahapan. Ya, ketika masuk ke tahapan unicorn, di mana asetnya itu mencapai angka
10 miliar US dollar, gitu ya. Ketika angka itu value itu bukan berarti nilai aset yang dimilikinya itu senilai 10 miliar US dollar atau 140 triliun, bukan itu. Tapi value-nya. Nah, dari mana value itu bisa ternilai dengan angka sebesar itu, gitu ya? Kenapa? Karena dia punya user. Dia punya member atau punya user di dalam sebuah aplikasi, ya di dalam aplikasi, itu mencapai angka di atas 1 juta. 1 juta, 10 juta, 100 juta, itu akan dinilai dengan rupiah. Makanya dulu pernah kita dengar bakar uang. Pernah dengar ya istilah bakar uang ya? Bakar uang gitu ya. Kasih bonus, kasih ekstra gitu ya. Kalau mau download ini kemudian menggunakan, kasih diskon gitu ya. Kasih diskon. Nah, itu semua itu sebetulnya dalam kerangka manajemen ya, manajemen keuangan. Ada istilah bakar uang nggak? Sebetulnya nggak ada bakar uang sebetulnya ya, karena semua ada nilainya. Ya, semua ada nilainya. Value untuk meningkatkan nilai. Oke, saya kira saya nggak perlu bahas itu terlalu panjang ya, nanti waktunya habis. Sekedar untuk mengingatkan saja bahwa mengelola perusahaan dengan basic financial management itu tujuannya adalah untuk meningkatkan value. Ya, meningkatkan value. Nah, berikut saya mencoba untuk mengingatkan kembali ya bahwa ketika kita ingin mengetahui suatu performance perusahaan atau corporate gitu, maka yang kita bisa lihat adalah salah satu indikasinya laporan keuangannya gitu ya. Laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya itu yang kita kenal kan sebetulnya banyak ya, selain ada neraca yang terlihat di sini gitu ya. Ada laba rugi atau income statement gitu ya. Kalau di dalam neraca istilahnya apa? Balance sheet ya. Balance sheet, income statement gitu ya, atau profit and loss statement. Kemudian ada apalagi cash flow gitu ya, ada cash flow. Kemudian ada perubahan modal. Ya. Itu yang biasa kita kenal. Nah, cuma yang sering kali kita akan pergunakan sebagai data untuk analitik gitu ya, untuk analisa, itu adalah neraca dan laba rugi ya, PL ya. PL itu adalah profit and loss. Jadi mungkin saya sering akan gunakan istilah apa neraca atau BS gitu ya, balance sheet ya, balance sheet atau PL ya, PL ya, profit and loss statement atau income statement. Oke, nah di dalam neraca ini kembali untuk saya reminding juga bahwa saya buat agak besar biar kelihatan. Oke. Nah, di dalam income statement ini adalah sebuah performance atau representasi dari suatu perusahaan di mana dia memiliki aset ya. Dia memiliki aset. Ketika saya bicara tentang aset, kita lihat di sebelah kiri ini ada 2 kolom ya, ini ada 2 kolom. Sebelah kiri ini adalah aset. Asetnya berupa apa? Asetnya berupa cash ya, cash. Bank, ada surat berharga, ada piutang, persediaan. Ini contoh ya. Ada tanah, bangunan, mesin, peralatan. Ini adalah aktiva, aktiva lancar. Yang atas ini adalah aktiva lancar, mohon maaf yang bawah ini adalah aktiva tetap ya. Jadi nanti kalau kita beberapa kali akan sounding dengan kata-kata aset, yang dimaksud dengan aset adalah ini ya, sebelah kiri ini aset. Ya, aktiva ini aset. Aset sama dengan aktiva. Isi dari aktiva atau aset itu antara lain tadi ya kita sebutkan, ada cash, ada bank, ada securities, ada receivable, ada stock, ada land ya, ada bangunan, ya ada building, ada mesin, ada equipment, gitu ya. Nah ini adalah aset. Nah semua aset yang ada di sebelah kiri ini atau aktiva ini sebelah kiri, ya sebelah kiri ini adalah sumbernya dari sebelah kanan, ya sumbernya dari sebelah kanan. Sumbernya dari mana? Yang pertama pasti dari modal, ya equity. Nah equity atau modal ini menjadi milik, ya menjadi milik atau melekat pada pemiliknya, ya melekat pada pemiliknya.
Nah, sedangkan yang di atas ini adalah kewajiban. Ya. Ini adalah kewajiban atau liabilities atau hutang, yaitu suatu aset yang dimiliki yang belum menjadi hak milik bagi pemiliknya, yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Pemiliknya berarti pihak lain, ya, pihak kedua, pihak ketiga, gitu ya. Nah, pihak pertama pemiliknya itu hanya ada punya hak yang di bawah ini, yaitu modal ini, ya. Jadi seluruh aset yang jumlahnya 22 juta, ini total aktifanya ini sebetulnya hanya 10.500.000 saja yang menjadi milik, ya, menjadi milik owner ini. Ya, katakanlah ngerasa ini misalnya katakanlah Tuan A misalnya atau perusahaan X misalnya. Jadi sebetulnya perusahaan X itu sebetulnya dia sumber dana yang digunakan dari miliknya sendiri itu hanya 10.500.000. Sisanya dari mana? Sisanya dari hutang 7.500.000. Oke, ini pemahaman awal ya, sehingga nanti ketika kita memiliki suatu perusahaan misalnya atau kita mengelola sebuah corporate atau sebuah perseroan gitu, kita akan bisa melihat ya, ini asetnya berapa yang dimiliki, kemudian sumbernya dari mana? Oh, sumbernya ada yang dari modal sekian, ada yang modalnya dari hutang sekian, gitu ya. Nah, nanti kita akan berbicara dalam bahasa rasio, ya. Kita nanti yang akan kita diskusikan adalah bicara dari rasio. Jadi misalnya gini, ini likuiditas perusahaan ini bagus nggak, gitu ya? Likuiditasnya bagus nggak? Jadi nggak bicara tentang ini hutangnya berapa, ini asetnya berapa, ini modalnya berapa. Jadi kalau dalam bahasa keuangan itu yang menjadi kosakata itu rasio, ya. Ya misalnya begini, ini ada bank nih. Ini banknya sehat nggak nih? Gitu ya, banknya sehat nggak nih? Nah, ketika bicara banknya sehat atau enggak, dia akan tanya, gimana likuiditasnya? Ya. Ketika mau investasi, rentabilitasnya gimana? Profitability-nya gimana? Gitu ya. Ini IPS-nya gimana? Ya, earning per share-nya gimana? Ini kasih dividen kita bagus nggak nih? Gitu ya. Nah, maka bicara tentang earning per share-nya misalnya. Nah, ini kalau misalnya saya investor misalnya, ini rutenya gimana nih return? Ya. Jadi bahasa-bahasanya itu menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, kalau kita nggak familiar dengan istilah itu, maka kita menjadi kagok, gitu ya. Kagok kalau kita berada di tengah-tengah para pebisnis atau berada di tengah-tengah para mitra bisnis misalnya, gitu. Kita hanya melongo, ini apa maksudnya ya? Ini apa ya misalnya? Ini RBC-nya sekian nih gitu ya, misalnya ini apa nih RBC lagi gitu ya. Jadi kalau kita tidak terbiasa dengan itu, maka kita sulit untuk bisa bergaul atau gaul dalam dunia bisnis yang advance tentunya ya, yang itu dibicarakan untuk corporate ya, untuk perusahaan-perusahaan yang para pelakunya itu sudah well educated ya, sudah well educated. Nah, kalian ini kan nanti akan menjadi calon master ya, master management. Jadi kosakata literasinya itu harus dinaikkan ya, harus dinaikkan. Oke. Nah, ini income statement. Income statement itu atau profit and loss statement isinya apa? Sebetulnya isinya adalah pendapatan dengan biaya. Maka di situ nanti akan ada laba, ya. Ini laba rugi lah ya, kalau dalam bahasa kita sering ada pakai ya laba rugi gitu ya. Laba rugi. Nah, laba rugi itu isinya ya ini ya, pendapatan, ada biaya, kemudian ada laba, ada pajak. Mungkin kalau nanti ada bunga, ada laba sebelum bunga atau earning before interest, ya. Nah, saudara sekalian, kenapa sih ini saya ulang kembali lagi-lagi ini basic ya, kalau kita bicara manajemen keuangan tapi kita lupa dengan laporan keuangan, kita akan agak sulit nanti merefer ya ketika kita bicara manajemen cash. Ini manajemen cash apa ini gitu ya? Berada di mana ini? Gitu ya. Nanti akan menjadi agak lambat. Loadingnya menjadi lambat, loadingnya gitu ya. Jadi saya kembali munculkan. Nah, sekarang sudah bicara tentang analisis. Ini sebagai calon para manajer, sebagai calon para business owner gitu.
Nah, kita harus cepat bisa menganalisa kondisi keuangan kita agar kita bisa melakukan eksekusi tindakan manajerial atau tindakan manajemen yang tepat, ya. Nah, contoh misalnya, ini vertical analysis. Vertical itu kan ke atas, ya. Vertical itu ke atas. Kalau horizontal kan begini, ya. Kalau ini namanya vertikal, kalau ke sini horizontal. Nah, apa maksudnya? Kalau vertikal berarti kita ingin membandingkan antara rekening-rekening atau pos ya di dalam laporan keuangan secara vertikal, ya, secara vertikal. Jadi atas dengan bawahnya, bawah dengan bawahnya lagi gitu ya. Itu namanya analisis vertikal. Ini contoh. Kalau kita lihat di sini kira-kira laporan apa ini? Ada sales, ada cost of goods sold, ada general and affair expenses, kemudian ada net income. Kira-kira ini laporan apa nih? Ada yang tahu? Boleh begini, Henry? Laporan apa, ayo? Laba rugi ya, Pak? Yes, right. Excellent. Laba rugi. Ya. Mau ngomong rugi. Ya. Ya, betul. Ini adalah laporan laba rugi. Ya. Nah, kita bisa lihat di situ, coba. Ada sales, yaitu penjualan. Ya, di tahun 2008 ada penjualan sebesar 300.000. Ada cost of goods sold, itu adalah harga pokok penjualan, HPP. Jadi biaya untuk memperoleh barang itu, atau harga beli lah gampangnya ya, harga beli itu 110.000. Nah, kemudian ada biaya-biaya operasional yang dikeluarkan, yaitu G&A expenses, ya, G&A expenses atau General and Affairs expenses, biaya umum, ya, biaya operasional 80. Sehingga kita punya net income, kita punya laba 110. Ya. Punya laba 110. Oke. Saya kira kita bukan hitung-menghitung sebetulnya, tapi untuk memahamkan saja bahwa dari laporan laba rugi itu kita bisa melakukan analisis. Nanti kita bisa tahu sebetulnya biaya kita itu berapa persen sih dari pendapatan yang kita peroleh. Pendapatan kita berapa jumlahnya tadi? 300.000 ya. Pendapatan kita 300.000 dari hasil penjualan. Ini contohnya ya. Nah, ternyata HPP-nya atau harga perolehan barang atau harga pokok atau harga beli dari barang itu kalau ini perusahaan trading, atau HPP itu harga pokok produksi kalau ini adalah perusahaan manufaktur misalnya, itu ternyata ketemunya 37%. Ada yang tahu 37% dari mana angkanya? Ada yang tahu? Bisa hand raise? Ada yang tahu angka 37% dari mana? Oke. Mungkin ada yang mau jawab ya, tapi ya, ada yang mau jawab. Net income dibagi sales. Net income dibagi sales, Pak. Oh, net income kebetulan angkanya sama ya, 37% ya. Kebetulan Penghasilan sama ya. Oke. Ada lain, mungkin ada lain yang boleh lebih relevan? 37% dari sales ya. Dari OGS. 37%-nya dari sales. Yes, right. Betul. Jadi CGS dibagi dengan sales. Oke. Ya, 37% itu ya. Kebetulan sama ya, net income juga 110, CGS juga 110 ya, sama juga ya angkanya ya. Tapi karena kita sedang ingin tahu sebetulnya itu HPP kita itu berapa persen sih dari pendapatan yang kita peroleh gitu ya. Maka cara ngitungnya adalah CGS HPP dibagi dengan sales, dengan pendapatan. Ketemu angka 37%. Jadi ketika kita menerima pendapatan itu terkurangi 37% untuk harga belinya, untuk harga pokok pembeliannya itu. Gitu ya. Nah, itu memudahkan ya bagi seorang analis atau seorang director atau business owner gitu. Ketika tanya, ini HPP-nya berapa? 37%. Itu udah paham. Oh ya, berarti dari total pendapatan yang saya peroleh itu 37%-nya itu saya keluarkan untuk membiayai HPP. Paham ya?
Oke, mudah-mudahan paham gitu ya. Nah, kemudian ada angka 27%. 27% itu dari mana angkanya? GA per sales, Pak. Yes, right. GA expenses per sales. Ya. Jadi Apa itu tuh jelaskan? Kita nggak ngerti ya. Pak, tolong dijelaskan Bapak. Kita nggak paham. Oh. Oke, kalau begitu lihat nih kursornya. Kursornya dilihat ya. Kursornya dilihat. Oke. Ini ada GA berapa ini? 80.000 ya. GA 80.000 dibagi dengan 300.000 ya. Oke, saya ulangi. Angka 27 ini, 27% ini adalah 80 dibagi dengan 300. Oh, pembagian dari 80. Ya, pembaginya itu adalah sales. 300. Coba pakai kalkulator untuk membuktikan benar nggak? Mau dicoba? Pakai kalkulator? Yuk, saya juga coba dicoba. Nah, kalau belajar keuangan itu kalau ada kalkulator di bawah kalkulatornya. Ya. Kalau tidak ada kalkulator bisa pakai handphone. Nah, kayak gini nih. Ya, masuk ke kalkulator handphone, ya. Kita coba, ya, kita coba 80 nih, saya ngetik juga 80. Dibagi dengan 300. 300. Oke. Ketemunya 0,2666. Betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Betul ya? 0,26,666 sekian. 0,2666 itu ya. Iya, oh iya. Ya. Nah. Oh, pembulatan ya itu ya. Ya. Pembulatan. Pak sudah mengerti. Oke, sudah paham ya. Makasih. Jadi kalau ada yang nggak paham boleh tanya. Ya, boleh tanya. Iya, nah, Pak. Nah, sekarang gini. Kita biasanya dalam dunia bisnis, itu seorang owner itu tanya, ini OPEX-nya berapa ini OPEX-nya? OPEX itu apa? Operational expenses. Operational expenses. Saya ulangi. Ini ada bahasa yang sering dipakai di dalam dunia bisnis ya. OPEX. Ya, OPEX itu bukan orang Pekalongan. Ini saya OPEX juga. OPEX itu singkatan dari operational expenses. Oke? Operational expenses. Nah, itu kalau dibahasakan kita namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional itu kalau dalam konteks ini contoh itu G&A expenses ya. G&E expenses ya, general and affair. Itu maksudnya apa? Biaya operasional. Iya, Iya. Iya, sama-sama. Itu itu adalah biaya operasional. Oke. Nah, kalau ada seorang business owner ketika kita bergabung misalnya join dalam suatu perusahaan misalnya. Kita misalnya ditanya, "Ini Mas Bagus, berapa OPEX kita?" Nah, ini kalau kita nggak pernah belajar manajemen keuangan, kita bingung apa ini OPEX gitu ya. Apa ini OPEX? Saya bingung, Pak. Nah, gitu ya. Apa ini OPEX gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Baik Bapak, tunggu sebentar. Saya coba untuk analisa sebentar berapa OPEX kita. Nah, tinggal dilihat aja biaya operasionalnya berapa dibagi dengan pendapatan, ya dengan sales, ya dengan pendapatan. Nah, kalau ketemu angka misalnya begini 27%, berarti kita bisa jawab 27% Pak. Atau Bu Direktur, Pak Direktur 27% OPEX kita. Nah, itu sebetulnya belum cukup dengan menjawab hanya 27%. Kenapa? Karena kita belum bicara ini efisien atau tidak. Ini efisien atau tidak. Ini efisien atau tidak. Nah, kita akan bisa mengatakan efisien kalau ada apa? Kalau ada apa? Ada barometer, ada pembandingnya. Ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu perusahaan lain. Misalnya di perusahaan lain itu OPEX-nya misalnya katakanlah 20%. Rata-rata 20%. Kalau kita 27%, kita kira-kira kita sudah best belum apa? Udah the best belum? Belum. Ya, belum. Iya. Karena orang lain ternyata bisa lebih efisien dibandingkan kita. Misalnya ini contoh saja ya. Jadi kita perlu
perlu punya informasi dan data. Ya, perlu informasi dan data dalam melakukan sebuah analisis. Dan di sini ada need income ya, ada net income atau NI. Net income-nya 37%. Sudah bisa ya mencari angka 37% ya? Sudah tahu ya caranya ya? Yaitu apa? Ya. Ini ya, net income dibagi dengan apa tadi? Ya. Dibagi 300. 110 dibagi 300. 300. Oke. Good. Sudah bisa. Nah, sekarang di sebelahnya nih 2009. Dengan cara yang sama, kita akan bisa memperoleh rasio-rasio yang di bawah ini. Ya, kita akan bisa memperoleh rasio-rasio yang ada di bawah ini. Nah, tahun 2010 juga sama, kita akan bisa mencari rasio-rasio yang kita temukan dengan cara yang sama seperti tadi sebelumnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya, pertanyaan begini. Kenapa kita membuat sebuah time series ratio? Ini namanya time series, yaitu seri ya dari 2008, 2009, 2010 misalnya. Kenapa begitu? Ada yang tahu nggak tujuannya? Biar terlihat perbandingannya, Pak. Yes, good. Jadi kita tahu ini perusahaan sedang membaik atau memburuk, ya? Iya, lihat. Oke, kalau dilihat dari sisi biaya membaik atau memburuk, coba dari sisi biaya. Ada yang bisa kasih analisa dari sisi biaya? Membaik, Pak. Fluktuatif, Pak. Kalau Oke. salesnya ada kenaikan ya. Oke. Nah, kalau HPP kelihatan semakin ya, membaik. Kalau HPP semakin baik. Kalau XM-nya naik ya. Ya. Kalau netnya naik. Ya. Kalau dilihat dari sisi biaya. Variatif ya, Pak ya. Dari biaya. Ya. Menurun biayanya menurun gitu ya. Tapi kalau lihat dari net income-nya menurun juga ya. Menurun ya, 37, 34, 35 relatif menurun ya, relatif menurun. Ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari kinerjanya ini perusahaan kurang terlalu bagus ya, growth-nya tidak bagus. Ya. Jadi ininya kurang bertahap gitu ya. Kinerjanya kurang optimal ya. Dia berjalan di tempat ya, dia stuck. Ya, dia berjalan di tempat. Nah, ini kalau Anda misalnya ditantang untuk menjadi seorang direktur di perusahaan seperti ini gitu ya. Maka kita bisa punya dua strategi gitu ya, Strategi yang pertama bicara dari bagaimana meningkatkan sales. Ya. Oke, di-mute dulu dong, di-mute dulu. Kalau yang komentar, di-mute dulu. Nah, strategi yang kedua itu kita menggunakan strategi penghematan biaya, ya. Jadi penghematan biaya. Jadi kalau ingin meningkatkan agar perusahaan ini punya kinerja yang bagus ke depan, gitu ya, bisa bertumbuh begini, maka naikkan salesnya, ya, naikkan salesnya. Strategi yang kedua, kalau salesnya tidak bisa dinaikkan, maka kita turunkan biayanya. Ya, kita turunkan biayanya. Bagaimana caranya? Saya kira bukan di konteks sekarang kita diskusi, lain waktu ya. Ini kita bicara dari sisi keuangan, ya, dari perspektif keuangan. Oke. Nah, sekarang analisis horizontal, ya, analisis horizontal. Nah, analisis horizontal ini, yang analisis horizontal itu, kalau yang tadi itu vertikal, ya, sekarang horizontal. Kita membandingkan dari laporan satu dengan laporan yang lain, ya. Oke, coba lihat. Ada 2 tahun, 2009 dengan tahun 2010. Coba dibandingkan, ya. Kita bisa menganalisa ini. Dengan analisis horizontal, kita membandingkan dari 2009
2008 ke 2009, 2009 ke 2010. Apakah ada pertumbuhan atau tidak? Caranya adalah membagi. Jadi misalnya kita akan mencari pertumbuhan 2008 ke 2009, ya. Salesnya naik atau turun? Berapa naiknya? Nah, itu menggunakan analisis horizontal. Caranya gimana? Caranya 310 dikurangi dengan 300 dibagi dengan 300. Oke. Jadi kalau lihat di sini kelihatan nggak ini? Saya sini. Oke, coba perhatikan di 2008 dan 2009 ya. Kita ingin tahu pertumbuhan ya. Kita ingin tahu pertumbuhan tahun 2009. Oke. Berapa pertumbuhan tahun 2009? Ya. Caranya, oke. Caranya 2009 ya 2009 dikurangi dengan 2008 datanya dibagi dengan 2009. Data di tahun 2009 dikurangi 2008 dibagi dengan 2008 ya. Ini saya masukkan angka ya. 310. Kita ingin pertumbuhan salesnya. Ya, pertumbuhan penjualannya 310 ya dikurangi 300 dibagi dengan 310. Ya, dibagi dengan 310. Ketemu, ada yang bisa menghitung? 10 dibagi dengan 310. 3%, Pak. Baginya 300 bukan ya, Pak ya? Nah, yang kita lihat di bawah ini. Ya. 10 dibagi dengan 310 berapa? 0, pakai ini, pakai kalkulator. Pembaginya tahun 2008 ya Pak? 2008. Apa 2009 Pak? 2008. Pembaginya. 2008. 300 berarti Pak. Ini ya, pakai data yang ini ya. 310 dikurangi 300 dibagi dengan 300. Maaf. Ini sorry. Ini 2008, 2009 ya. Ini 2009 dikurangi dengan 2008 dibagi dengan 2008. Sorry. Ya. Jadi 6,5%. bagi dengan 300. Ini 300. 300. Dibagi dengan 300 sebelumnya. 10 bagi 300, sorry. Ada yang bisa ketemu? 0,03 ya Pak. 0,03 sekian. 0,03. Ya, 0,03%. Oke, berarti ekuivalen dengan 3% ya. Oke, berarti pertumbuhannya 3%. Ya, pertumbuhannya 3%. Terus coba dihitung lagi, 2010 bertumbuh berapa persen pendapatannya, net income-nya? Ada ya, silakan dihitung coba net income-nya atau laba perusahaan di tahun 2010 bertumbuh berapa persen dibandingkan dengan 2009 atau tahun sebelumnya? Ayo coba dihitung. 6%, Pak. 6%. Oke, caranya 330 kurang 310 dibagi 310, Pak. Ini salesnya ya, bukan salesnya tapi net income, ya labanya. Oh, net income, ya. Yeah. Oke. Labanya berarti 6,5 dibagi dengan 110 dibagi dengan 110 ya. 6,5%, Pak. 6,5%.
Oke, 5 dibagi 110 ya. Iya. Oke. Oke. Sederhana ya, sederhana. Jadi kalau kita misalnya ini bertumbuh enggak gitu ya. Berarti kalau bertumbuh itu tahun yang bersangkutan harusnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Kalau tahun yang bersangkutan misalnya lebih rendah angkanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berarti dia tidak bertumbuh. Tapi dalam bahasa ekonomi itu semua dikatakan bertumbuh. Tapi ada bertumbuh positif, ada bertumbuh negatif. Seperti misalnya pertumbuhan ekonomi kita ya. Dalam kondisi COVID ini selalu aja kata-kata sedang bertumbuh. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi negatif. Minus 1,2%. Ya, sama aja disebut dengan angka bertumbuh. Makanya bertumbuh itu bisa positif, bisa negatif. Oke, ini bahasa ekonomi ya. Bukan bahasa matematika ya. Kalau bahasa matematika, kalau kemudian angkanya minus, kan itu berarti ya berkurang gitu ya. Nggak bertumbuh. Ya. Bahasa ekonomi menggunakan kata-kata ada pertumbuhan ekonomi minus gitu ya. Ada pertumbuhan ekonomi minus 1,2%. Misalnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke. Oke ya, nggak kerasa ternyata sudah 1 jam. Ini untuk menjadi basic dulu karena nanti kita akan bicara dari data kedua sumber laporan keuangan ini. Berikutnya nanti akan lari ke situ. Jadi ini untuk reminding saja ya. Oke, ini kita agak bercepat. Nah, boleh izin nanya Pak? Ya boleh. Izin nanya Pak? Boleh, silakan. Karena saya berhubung dari S1 saya Fakultas Hukum, jadi saya mau nanya Pak. Itu kan di laporan vertikal tadi itu analisa vertikal, itu yang di atas itu kan dalam jumlah ratusan ribu dan puluhan ribu. Kemudian di bawah itu kan persentase semua itu Pak. Nah kira-kira bedanya. Saya tarik ke atas ya, yang mana ya? Yang analisis vertikal analisis. Nah ini Pak, itu kan yang di atas itu kan pakai angka ratusan ribu dan puluhan ribu. Yang ini pakai analisis. Sementara yang di bawah kan pakai persentase nih Pak. Ya. Nah, bedanya apa itu Pak? Bedanya apa Pak? Perbedaannya? Ya, yang bawah itu adalah hasil analisis. Mas Bagus, yang bawah itu hasil analisis, sedangkan yang di atas itu adalah fakta data, laporan keuangan. Oh, ya Pak. Ya. Oke, mudah-mudahan tadi mohon maaf ya, tadi yang kita jelaskan analisanya ada di bawah, ini hasil analisanya. Ya, sedangkan yang di atas ini adalah laporan keuangan, laba rugi nih, laporan laba rugi. Ya, ini laporan laba rugi. Nah, munculnya angka ini ada 37%, 27% itu adalah analisa perbandingan. Ya, saya ulangi lagi, misalnya CGS. Ya, CGS itu kenapa muncul angka 37? Itu adalah perbandingan 110 dibagi dengan 300. Ya, 110 dibagi 300 itu ketemunya 37%. Yang GA expenses juga sama, 27 ini ketemu angkanya berasal dari 80 dibagi dengan 300. Ketemunya 27. Net income juga sama, 37% itu adalah berasal dari 110 dibagi dengan 300. Gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui berapa porsi atau persentase dari komponen biaya. Ya, jadi ketika kita tahu misalnya ada JA expenses, ya JE expenses atau OPEX tadi yang saya sebut dengan operational expenses, 27%, maka bagi seorang manajer keuangan, ketika melihat ada biaya operasional 27%, gitu ya. Nah, ini udah efisien atau belum, gitu ya. Jadi komponen perolehan pendapatan 100% itu, gitu ya, akan dikurangi atau terkurangi ya dari
biaya expenses sebesar 27%. Ya, seperti itu. Ya, Mas Bagus. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Baik. Kalau nggak ada, ini secara ringkas saja, ya, secara ringkas ada rasio likuiditas, ya, rasio likuiditas. Nanti tolong dipelajari, ini sudah kita share, mudah-mudahan nanti bisa diunduh. Nah, saya jelaskan secara ringkas saja ya, cara menghitungnya nanti bisa latihan, ya, bisa latihan. Nanti saya siapkan juga ada tes, ya, quiz nanti bisa dikerjakan menggunakan e-learning, ya. Rasio likuiditas itu apa? Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, memenuhi kewajiban jangka pendek itu apa contohnya? Misalnya hutang dagang. Hutang dagang itu kan biasanya tempo pembayarannya kan tidak lebih dari 1 tahun. Ya, misalnya dikasih pasokan bahan baku misalnya. Ini bahan baku nanti harus dibayar misalnya bulan depan misalnya. Nah, itu termasuk hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek yang lain apa? Misalnya contohnya adalah kewajiban untuk membayar gaji. Hutang gaji. Kenapa? Karena bulan depan kita harus bayar gaji. Itu namanya kewajiban jangka pendek. Apalagi yang lain, misalnya hutang bank. Hutang bank itu tiap bulan kita harus ngansur tuh, ya, angsuran bulanan. Nah, angsuran bulanan itu termasuk kewajiban jangka pendek. Gitu ya. Nah, ketika ada perusahaan misalnya tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, katakanlah bulan depan itu kita harus bayar gaji kepada karyawan. Tapi ketika jatuh tempo pembayaran, perusahaan nggak ada uang, maka kita sebut bahwa perusahaan itu tidak liquid. Oke, paham ya? Berarti perusahaan tersebut tidak liquid. Misalnya kita sebagai pemasok, ya, kita sebagai pemasok. Kemudian kasih barang ke toko. Ini saya kasih tempo pembayaran bulan depan. Oke. Nah, ketika kita datang untuk menagih pembayaran invoice kita, misalnya, ternyata itu perusahaan atau toko mengatakan, aduh, besok ya kesini lagi ya, ini kebetulan nggak ada uangnya. Nah, kita menyebutnya itu perusahaan illiquid. Ya, itu illiquid. Ada istilah likuiditas yang lain adalah, misalnya kita pernah mendengar likuidasi. Nah, kalau likuidasi berarti perusahaan itu diuangkan, artinya dijual. Perusahaannya ditutup. Ditutup kemudian dijual menjadi liquid. Apa yang liquid? Uang, ya, asetnya menjadi cair dalam bentuk uang karena dijual. Nah, itu ya, dilikuidasi itu istilah di dalam dunia lembaga keuangan, ya, perbankan misalnya dilikuidasi oleh OJK misalnya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya aset lancar dibagi dengan utang lancar. Ya. Nah, kemudian ada quick ratio, itu sama juga likuiditas untuk menghitung atau melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi lebih rigid lagi, ya, karena ada persediaan di dalamnya yang dikeluarkan. Aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar, ya, itu adalah quick ratio. Nah, ini contoh menghitungnya. Oke. Nah, contoh-contoh ini mudah-mudahan bisa dihitung ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, ya, kalau kita lihat current ratio, yaitu perbandingan antara hutang lancar dengan aktiva lancar. Ini hutang lancarnya berapa jumlahnya? Hutang lancarnya? Ada yang kelihatan nih, mau muter-muter kursor saya? Ada yang lihat? 30 juta. Ya, good. Nah, sekarang udah paham ya. Hutang lancar kita jumlahnya 30 juta. Aktiva lancar kita berapa? 60 juta, Pak. 60 juta. Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa tingkat likuiditasnya? Current ratio-nya berapa? Caranya gimana? Masih ada yang ingat tadi rumusnya?
60 dibagi 30. Hutang lancar dibagi dengan, ada yang catat tadi rumusnya? Aktiva lancar 50 dibagi 30. Aktiva lancar dikurangi hutang, Pak. Oke, kalau Aktiva rasio lancar dibagi hutang lancar. aktiva lancar dibagi dengan hutang Dibagi lancar hutang lancar. atau Jadi hutang lancar dibagi rasionya dengan 2. lancar. Oke, kalau ragu-ragu kita lihat sekarang. Oh, aset lancar dibagi dengan Hutang lancar. Hutang lancar. coba berapa ketemunya? 2, Pak. 2, Dua Pak. kali. 2, Pak. 20. 2 ya, ketemunya 2 ya, ketemunya 2 atau 2 kali ya, 2 kali. Jadi maksudnya apa? Setiap satu satuan hutang itu di cover dengan aset lancar 2 kalinya. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalian sebagai pemasok itu aman, gitu ya. Atau kalian sebagai direktur keuangan, misalnya analis atau analis kredit ya, analis kredit misalnya perbankan misalnya, ingin menganalisa ini calon nasabah ini bisa bayar apa enggak sih gitu ya. Nah, salah satu alatnya adalah analisis likuiditas ya. Dia punya kemampuan enggak untuk memenuhi kewajiban nanti. Nah, setelah kita hitung ternyata aset lancarnya itu 2 kalinya dibandingkan dengan kewajibannya. Artinya satu kewajiban itu di cover dengan 2 kali aktiva lancar. Aktiva lancar itu contohnya apa tadi di situ ada ya? Ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan. Tapi yang betul-betul ya, yang betul-betul dalam bentuk cash itu sebetulnya berapa sih? Yang dalam bentuk cash? 5 juta. 5 juta ya, 5 juta. Nah, yang tingkat likuiditasnya bagus selain kas apa? Piutang dagang, ada piutang wesel. Ya. Kenapa? Karena piutang itu kan sebetulnya barangnya sudah terjual, tinggal menunggu jatuh tempo pembayaran. Paham ya? Piutang wesel juga sama. Piutang wesel contohnya apa? Misalnya kita dikasih cek, dikasih biliet giro, ya. Ketika kita jual barang, kita nggak terima cash tapi dikasih cek. Maka cek itu namanya piutang wesel. Nah, di situ kan ada tanggal jatuh temponya ya, kapan kita akan terima uang, betul nggak? Ya. Nah, itu kalau kita mau hitung dalam bentuk quick ratio, maka kita kurangkan ya persediaan dan perlengkapan itu keluar. Sehingga yang kita hitung itu hanya uang cash, piutang dagang dan piutang wesel saja. Nah, sekarang coba dihitung berapa, nanti akan ketemu quick ratio-nya. 5 juta ditambah 12.500.000 ditambah dengan 10 juta. Ketemunya berapa? Kemudian dibagi dengan 30 juta. Sudah ada yang ketemu? 275 juta. 275 juta. Oke. Kemudian dibagi 0,9. Ya, dibagi 30 juta. 91%. Oke, 91%. 0,9 kali. 0,9. Oke, ada satu nggak? Ada lebih tinggi dari satu atau kurang dari satu? Kurang dari satu. Kurang dari satu. Artinya apa? Artinya itu berisiko. Ya, berisiko. Ketika nanti ada tagihan, itu nggak bisa bayar penuh. Uang yang tersedia itu tidak cukup. Apalagi nanti semakin kecil. Jadi likuiditas itu berarti kesimpulannya semakin kecil rasionya semakin bagus atau semakin jelek? Itu mimit ngikut melulu percuma dong. Semakin bagus atau semakin jelek? Semakin jelek. Semakin jelek. Nah, sekarang udah paham ya? Jadi kalau bicara tentang likuiditas,
semakin kecil angka yang kita hitung perolehannya, maka itu menunjukkan kinerjanya semakin buruk. Jadi kalau kita mau kasih kredit atau kita mau kasih hutang ya kepada suatu perusahaan yang likuiditasnya makin kecil, maka risiko gagal bayarnya makin tinggi. Ya, risiko gagal bayarnya makin tinggi. Ya. Oke. Oke, kita 5 menit lagi lah ya. Nanti setelah itu kita ganti topik berikutnya ya. Karena kita pertemuannya ini kalau nggak salah untuk 3 topik gitu ya. Oke ya, saya agak percepat sedikit. Ini ada rasio likuiditas tadi sudah menghitungnya bisa. Nah, kalau solvabilitas itu untuk jangka panjang ya, solvabilitas, solvable. Nah, ini istilah di dalam bisnis juga ya, seringkali disebut ini perusahaan solvable nggak gitu ya. Solvable artinya ya total hutangnya itu dibagi dengan total asetnya. Ya, total hutangnya dibagi dengan total asetnya. Kalau tadi itu dibagi dengan aktiva lancar, ya, sekarang dibagi dengan total asetnya. Nah, ada lagi rasio hutang terhadap ekuitas. Ekuitas itu modal. Ya. Total hutang dibagi dengan ekuitas atau modal. Ini rasio berikutnya. Ya, nanti bisa dipelajari ya dengan membuat contoh seperti ini, gitu ya. Ini ada informasi ya, total aktiva suatu perusahaan 3.250.000 ya, totalnya 3.250.000. Ada utang jangka pendek 823, utang jangka panjang 631.000 ya. Ekuitas pemegang saham 1.796.000. Total hutang plus ekuitas pemegang saham 3.250.000. Ini ada data seperti ini, gitu. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung ya berapa solvabilitas ya, berapa solvabilitas dari perusahaan ini. Tadi rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aset. Ya, total hutang dibagi dengan total aset. Total hutangnya berapa? Ada yang bisa menunjukkan total hutang? Total hutang itu adalah penjumlahan dari mana? Total hutang jangka pendek ditambah dengan hutang jangka panjang. Itu namanya total hutang. Ya. Ada yang mau coba menghitung dijumlah? Gampang kan penjumlahan ya? Dijumlah saja, ini tambah ini, gitu ya. Oke. 1.454.000. Oke. Kemudian total aktivanya atau total asetnya 3.250.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa debt rasionya? Rasio hutangnya berapa? Rumusnya masih ingat nggak? Kita buka lagi ya rumusnya ya. 44%. Modal. Ya. Berapa? 44%. 44%. Jadi artinya Sehat. seluruh aset perusahaan itu 40 berapa? 40 berapa tadi ketemunya? 44%. 44%. 44%. Itu berasal dari hutang. Bahasanya gitu ya. Jadi dari aset yang dimiliki perusahaan itu kalau ketemu debt rasionya itu singkat biasanya DR gitu ya. Debt rasionya itu 44% berarti itu perusahaan berasal dari hutang. 44% komponen aset yang dimilikinya itu berasal dari hutang. Ya, 44% aset yang dimiliki dari suatu perusahaan itu berasal dari hutang. Kalau 44 mungkin masih lumayan ya, belum ada separuhnya. Nah, kalau ketemu misalnya angka 90%, kan ngeri. Ya, berarti hampir seluruh aset itu berasal dari hutang. Semakin besar angkanya, semakin bagus atau semakin jelek? Jelek, Pak.
Oke. Semakin jelek, Pak. Jelek, Pak. Oke. Oke, sudah cukup paham ya. Nanti cara-cara ngitungnya bisa ini. Nah, kalau profitabilitas, ya profitabilitas atau mengukur kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam apa? Dalam menghasilkan laba. Ya, dalam menghasilkan laba. Nah, kita bisa ada banyak rasio yang kita gunakan, ya. Bisa dengan menggunakan gross profit margin atau GPM, ya, gross profit margin. Cara ngitungnya laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Laba kotor, ya, dibagi dengan penjualan bersih. Atau menggunakan net profit margin, ya, net profit margin atau NPM. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Laba kotor itu maksudnya belum dikurangi dengan pajak. Ya, itu namanya laba kotor. Tapi kalau laba bersih itu artinya ya setelah dikurangi dengan pajak. Oke. Nah, profitabilitas juga bisa dihitung dengan menggunakan ROA. Ya, ROA. ROE, return on equity juga bisa. Bedanya apa dengan ROA dan ROE? Kalau ROA itu dibagi dengan aset atau total aset. Kalau ROE atau return on equity, pembaginya itu adalah ekuitas atau modal. Ya, bedanya hanya di situ saja. Itu profitabilitas semakin tinggi, semakin bagus atau semakin jelek? Ada bisa jawab? Makin bagus, Pak. Iya. Namanya aja profit, ya. Jadi kalau rasio keuntungannya makin tinggi, yang kita peroleh maka akan semakin bagus. Itu ya. Itu rasio profitabilitas. Nah, ini ada contoh soal. Ya, ada contoh soal. Kita diminta untuk menghitung GPM, NPM, ROA, dan ROE. Ya. Mungkin bisa dihitung yang dari belakang yang masih ingat ya. ROE itu tadi apa? Laba bersih dibagi dengan modal, equity. Modal. Ya. Modal. Berarti kita harus menghitung dulu ya. Dari data yang ada di sini, kita perlu menghitung berapa laba bersih. Ya, laba bersih itu berarti laba kotor dikurangi dengan pajak. Ya, dengan kalau ada bunga berarti bunga dan pajak. Ya, dikurangi bunga dan pajak. Laba kotornya 1,312, HPP-nya 2,680. Nah, itu kalau dikurangi akan menjadi laba kotor. Jadi, oke. Oh, di situ sudah muncul kata-katanya ada laba kotor ya. Harusnya itu pendapatan ya, sales. Itu harusnya yang muncul bukan laba kotor ya, sales. Jadi pendapatan. Tapi kalau di situ HPP-nya lebih tinggi ya. Ini juga contohnya Contohnya menjebak. Contohnya menjebak. Di situ sudah ada laba kotor. Berarti kita nggak perlu menghitung lagi karena sudah ada laba kotor. Laba kotornya sudah ketemu 1,3 gitu ya. Kemudian kalau kita mau menghitung ROE dan ROA, berarti harus dikurangi dulu dengan pajak dan bunga. Ya. Nanti ketemunya laba bersih. Nah, laba bersih nanti dibagi dengan ekuitas. Ya, dengan ekuitas ini, dengan ekuitas. Dibagi dengan ekuitas, maka akan ketemu dengan ROE. Gitu ya. Kalau dibagi dengan total aktiva, maka akan ketemu ROA. Ya. Oke. Saya lihatin kembali nih judulnya laba bersih setelah pajak. Ya, berarti laba dikurangi dengan bunga, dikurangi dengan pajak, ketemunya berapa dibagi dengan total aset kalau ROA. Kalau ROE berarti hasilnya dibagi dengan ekuitas atau modal.
Oke, sekarang coba dihitung. Ada yang mau menghitung? Laba kotor dikurangi dengan beban bunga dengan pajak. Satu 312 dikurangi dengan beban bunga 85, kemudian dikurangi 114, ya, ketemunya berapa itu? 1.113.000. Nah, 1.113.000. Oke, itu namanya laba bersih, ya, itu namanya laba bersih. Nah, kemudian kita mau cari apa nih? Mau cari ROA dulu atau ROE dulu? ROA dulu aja ya, ROA dulu. Berarti laba bersih dibagi dengan total aset. Ya, total aset. Laba bersihnya udah ketemu 1,113 dibagi dengan asetnya berapa? 250 ya. Nah, (0,34) 0,34. Oke. 0,34 atau berapa persen? 34%. Oke, 34%. Good. Jadi artinya bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 34% ya dari aset yang dimilikinya. Dia punya aset sebesar 3.250.000, dia mampu menghasilkan laba 1.113.000 atau 34%. Itu bagus banget, ya, itu bagus banget. Jadi artinya kalau misalnya itu kita tanam dalam investasi yang tidak berisiko, yaitu di deposito misalnya, deposito paling kasih cuma 5% per tahun ya kan? Kasih 5% gitu. Nah ini kita berbisnis ini contohnya aja ya, profitabilitasnya sampai 34% gitu ya, berarti yang mengalahkan semuanya ya. Mungkin kalau dari sisi obligasi paling banter 8% ya, paling tinggi ya 8%. Ini bisnisnya bisa menghasilkan sampai 34%. Nah itu bagus dari aset. Nah kalau ROE ya, ROE tadi sudah ketemu ya untuk laba bersihnya. Laba bersihnya 113 ya. 1.113 dibagi dengan ekuitas. Ekuitasnya berapa? 1.796. Nah, coba dibagi berapa ketemunya? 62%, Pak. 60? 2%. Oh, bagus banget. 62% ya. Jadi dibandingkan dengan modalnya, kita bisa dapat 62%. Gitu. Oke, saya kira rasio ini tidak terlalu sulit ya, kita hanya membandingkan saja, menghitung saja, ya. Dan ini tidak butuh formulasi yang
yang sulit gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, tapi kita break dulu sebentar. Saya stop recordingnya biar nanti bisa saya ulangin lagi.